Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Cindy Sausan, mahasiswa dari Poltekkes Denpasar jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Yang terhormat kepada Bapak Heri Setio Bekti SSDM Biomed selaku Ketua Penguji, dan saya hormati Bapak Nyoman Masra SKM SPD MSI selaku Penguji kedua dan pembimbing utama, dan saya hormati Bapak Surya Bayu Kurniawan SSI selaku Penguji ketiga, dan yang saya hormati pula Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman, orang tua, keluarga yang saya sayangi dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Saya dapat menyelesaikan video dokumentasi penelitian yang berjudul Analisis kadar natrium benzoat pada minuman teh kemasan botol plastik di minimarket Kelurahan Sesetan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Nah, sebelum kita ke tahap prosedur kerja, mari kita memakai APD atau alat pelindung diri terlebih dahulu. APD yang digunakan yaitu ada jas laboratorium, masker, dan handscoon. Setelah kita memakai APD, selanjutnya kita menyiapkan alat bahan terlebih dahulu. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah timbangan analitik, kertas saring, corong pisah, labu ukur berukuran 25 mili, 100 mili, 250 mili, spatel, beker gelas berukuran 50 mili dan 100 mili, pH indikator universal, Erlenmeyer berukuran 50 mili dan 100 mili, pipet volume berukuran 5 mili, 10 mili, 25 mili dan 50 mili, pipet ukur berukuran 5 mili, 10 mili dan 25 mili, pipet tetes, dan seperangkat spektrofotometri ultraviolet visible. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah natrium benzoat proanalis, asam klorida, natrium hidroksida, natrium klorida, kloroform, klorida heksahidrat, asam sulfat pekat, etanol, dan aquades. Setelah alat bahan disiapkan, lanjut ke tahap prosedur kerja. Yang pertama, penyiapan sampel. Masing-masing sampel minuman ringan ditimbang sebanyak 40 gram, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, dan ditambahkan NaCl jenuh sampai 100 mili, dikocok sampai homogen, kemudian disaring. Lalu dimasukkan ke dalam corong pisah, ditambahkan asam klorida 0,1% hingga larutan bersifat asam atau kertas lakus merah. Kemudian dikocok hingga homogen. Larutan sampel dengan 20 mili, 20 mili, 25 mili, dan 35 mili bagian lapisan kloroform. Hasil ekstrak kloroform ini digabungkan lalu ditetesi dengan NaOH 10% hingga larutan bersifat basah. Dari ekstrak kloroform diambil hasil akhirnya yaitu lapisan air. Yang kedua, pembuatan larutan baku induk kerja. Larutan induk natrium benzoat dibuat dengan cara menimbang 5 mg natrium benzoat, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas, dikocok hingga homogen pada konsentrasi 100 ppm. Yang ketiga, pembuatan larutan baku kerja. Larutan standar dibuat dengan mengukur seksama 1,0 mili, 1,5 mili, 2,0 mili, 2,5 mili, dan 3,0 mili larutan induk natrium benzoat konsentrasi 100 ppm ke dalam labu ukur 10 mili, kemudian masing-masing diencerkan dengan aquades sampai tanda batas. Konsentrasi larutan standar yang diperoleh berturut-turut pada panjang gelombang maksimum ialah 10, 20, 30, 40, dan 50 ppm. Yang keempat, pembuatan kurva kalibrasi. Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan cara mengukur serapan larutan standar natrium benzoat dalam aquades dengan konsentrasi 10, 20, 30, 40, 50 ppm pada panjang gelombang maksimum 225 nanometer. Yang kelima, penetapan kadar sampel. Sampel ditimbang 40 gram, kemudian ditambahkan NaCl jenuh ke dalam labu ukur 100 mili sampai tanda batas, dikocok sampai homogen. Kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring, ditambahkan HCl sampai pH asam, dimasukkan ke corong pisah. Kemudian sampel masing-masing ditambahkan kloroform 20 mili, 20 mili, 25 mili, dan 35 mili dengan menggunakan gelas ukur 100 mili. Digocok sampai larutan memisah, diambil larutan bawah, ditambahkan NaOH sampai berwarna merah jambu, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah sampai larutan memisah. Ekstrak kloroform yang sudah dapat diambil lapisan airnya dan diukur absorbasinya menggunakan spektrofotometri ultraviolet visible dengan panjang gelombang 225 nanometer. Setelah prosedur kerja dilakukan, selanjutnya yaitu membersihkan alat yang telah dilakukan, meja dibersihkan, sampah dibuang di tempat sampah. Tahap terakhir yaitu hasil dari kadar natrium benzoat yang telah kita hitungkan. Sekian video dokumentasi yang telah saya lakukan. Jikalau saya ada salah kata dalam mengucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.